Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengenal itu penting. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus berbicara mengenal, saya teringat akan suatu pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Artinya apa? Artinya semakin dalam kita mengenal seseorang, maka saudara-saudara semakin percaya pula kita kepada mereka. Dan kita pun bahkan biasanya semakin sayang atau peduli kepada mereka. Demikian pula sebaliknya. Saudara yang terkasih, jadi hubungan kita manusia dengan Tuhan juga seperti itu. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, itu akan berkaitan erat dengan seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan. Dan kemudian akan sangat menentukan seberapa besar tingkat kepercayaan kita kepadanya. Mengaku percaya mungkin mudah saudara-saudara. Lewat lagu-lagu pujian, lewat ucapan di depan orang lain, mungkin mudah bagi kita untuk berkata percaya. Namun ketika diperhadapkan pada realita kehidupan, mungkin hanya sedikit yang benar-benar percaya lewat iman yang teguh bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita. Tuhan itu ada dan selalu memelihara kehidupan kita sehari-hari. Ketika masalah menerpa, ketika badai menghadang, seringkali rasa percaya setiap orang menurun beberapa level. Bahkan mungkin hilang saudara-saudara. Begitu banyak orang yang saat ini didera kekhawatiran, ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak orang yang dikuasai ketakutan yang timbul dari pikirannya sendiri. Hingga tingkat tertentu bisa membuat orang menjadi paranoid, yaitu sebuah perasaan takut berlebihan atau kecurigaan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Bukannya percaya pada Tuhan, tapi malah lebih mudah untuk menyerah kepada ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui pikiran. Masalah menjadi terlihat jauh lebih besar dibandingkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Inilah yang mungkin terjadi apabila kita belum mengenal Tuhan. Bagaimana bisa percaya kalau belum mengenal saudara-saudara? Sapaan Tuhan saat ini berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Sebuah kunci penting disebutkan di sini agar kita bisa percaya dengan benar, yaitu harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan saudara-saudara? Pertama, tentu lewat firman Tuhan. Bukankah dikatakan saudara-saudara di dalam Roma 10 ayat yang ke-17? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Jangan berharap kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mau mendengar firman-Nya dan membacanya. Kedua, melalui pengalaman kita berjalan bersama Allah. Ketika kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan melihat tangan Allah menyertai kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepadanya, kuasanya akan makin nyata terasa dalam hidup kita. Disitulah kita hari demi hari semakin mengenal Tuhan dengan benar.
Saudara yang terkasih, ketika kita mengenal Allah dengan benar, berbagai macam cobaan dan badai hidup tidak akan dengan mudah membuat kita kecewa kepada Allah dan membuat kita menjadi pahit hati. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan hidup, saudara-saudara, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Mengapa? Karena jika kita mengenal Dia, Dia akan muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan menemani kita. Matahari dan hujan adalah dua unsur vital yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik manusia maupun tanaman, untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jika kita mengenal Dia, saudara-saudara, Dia akan memberikan semua unsur yang kita butuhkan untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Sebaliknya, umat yang tidak mengenal Allah akan binasa. Tidakkah dikatakan dalam Hosea 4 yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya, saudara-saudara. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Allah berkata di dalam Amos 5 yang ke-4, saudara-saudara, carilah aku maka kamu akan hidup. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Allah dalam setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Ketika hal itu terjadi, ingatlah, kehidupan kekal pasti menjadi milik kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga oleh kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, di mana firman-Mu mengajak kami untuk lebih mengenal Engkau. Karena melalui pengenalanlah kami benar-benar percaya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka akan beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Ketika mereka sakit, mereka akan mendapatkan kesehatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Berkati Tuhan rumah tangga mereka. Berkati Tuhan pekerjaan dan usaha mereka. Setiap yang belum bekerja, berikan pekerjaan ya Tuhan. Buat anak-anak, berikan hikmat dan bijaksana serta kesehatan. Begitu juga terhadap jemaat dari istriku yang juga adalah hamba. Bapa di surga, hamba berdoa di pagi hari ini juga untuk semua saudara-saudariku yang jauh dari hamba. Tuhan Yesus, yang sakit mari Engkau sembuhkan, yang lemah mari Engkau kuatkan. Sebagaimana itu Mama Ella, tidak bosan-bosannya hamba memohon agar Engkau Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan baginya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk indang-udahku yang lagi dalam keadaan sakit di Siantar. Tuhan Yesus, jamah tubuhnya, berkati setiap obat yang dikonsumsi sehingga kesembuhan menjadi miliknya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau berkarya, segala sesuatu akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu memancarkan kasih, sehingga hidup mereka hanya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.